Dinikahi Gus Dingin, bab 96. Nggak mungkin. Aisyah masih terus menunggu kabar dari Zaidan. Pikirannya sedang kalut. Ia menatap langit-langit dan berharap semoga Zaidan baik-baik saja. Sesekali Aisyah menatap keluar jendela sambil melihat orang yang berlalu lalang di sana. Ia mengusap perutnya lembut dan bergumam. Apa kalian pasti baik-baik aja? Mungkin baterai handphonenya lowbat. Tiba-tiba Aska masuk dengan rautan wajah yang sulit dibaca oleh Aisyah. Baru kali ini ia tidak bisa membaca ekspresi seseorang. Dek, kamu yang sabar ya, ucap Aska sendu. Aisyah menatap Aska heran. Sabar? Tapi kenapa? Begitulah pertanyaan yang berputar di kepala Aisyah. Sabar kenapa, Kak? Tanya Aisyah penasaran. Ia melayangkan tatapannya heran kepada Aska. Aska tertunduk lemas. Zaidan. Aska menggantungkan kalimatnya karena tidak sanggup mengatakan kepada Aisyah. Mas Zaid kenapa? Tanya Aisyah dengan nada tinggi. Mas Zaid kenapa, Kak? Jawab, bentak Aisyah dan tidak terasa air matanya menetes. Aska masih tidak tega mengatakan tentang keadaan Zaidan kepada Aisyah. Jawab, Kak, jawab, desa Aisyah dengan gemuruh di dadanya. Zaidan kecelakaan, ucap Aska sendu. Bagi disambar petir di siang bolong, dunia Aisyah seolah-olah runtuh. Waktu seakan berhenti saat itu juga. Ia rapuh, sangat rapuh. Sikap Zaidan yang ragu untuk pergi seakan-akan memberi tanda bahwa sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Enggak mungkin. Kak Aska bohong kan? Ya kan? Ucap Aisyah sangat shock. Ia mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Zaidan. Angkat dong, Mas. Gumam Aisyah bergetar. Ia terus berusaha menghubungi Zaidan. Gak bisa dihubungi kan? Tanya Aska dengan raut wajah sedih. Bagaimana ia tidak sedih? Sahabatnya sedang mengalami kecelakaan. Aisyah mengusap wajahnya dengan kasar. Ia menangis jadi-jadinya. Kak Aska bohong. Racaunya terus menatap layar ponsel dan berharap Zaidan menghubunginya. Gua gak bohong, Dek. Zaidan beneran kecelakaan. Aska berkata dengan menangis. Kenapa aku paksa Mas Zaidan untuk pergi? Ini semua salahku. Umpat Aisyah merutuki dirinya sendiri. Ia meremas spray dengan kuat dan melampiaskan semua perasaannya pada spray tersebut. Aisyah terdiam. Ia terlalu shock mendengar kabar bahwa Zaidan kecelakaan. Dek, kamu harus sabar dan tabah. Ini semua ujian dari Allah untuk kalian. Ucap Aska memberikan segelas air putih kepada Aisyah. Namun Aisyah langsung melemparkan gelas itu. Kak Aska bohong, bekik Aisyah menyerka air matanya. Mas Zaidan gak mungkin kecelakaan. Aisyah meraung dengan kerasnya, lalu beberapa saat kemudian ia jatuh pingsan akibat shock berat. Aska langsung menekan bel untuk memanggil Amel, selalu dokter yang menangani Aisyah. Amel datang dengan tergesa-gesa. Ia langsung memeriksa keadaan Aisyah yang mulai melemah. Seharusnya kamu tidak memberikan kabar tersebut kepada Aisyah, ucap Amel memeriksa denyut nadi Aisyah. Setelah melakukan pemeriksaan, Amel mengusap kepala Aisyah dengan lembut. Kamu yang sabar, oke? Ucap Amel menatap sendu wanita yang ada di depannya itu. Amel sudah menganggap Aisyah sebagai adiknya sendiri. Usapan lembut Amel berhasil membuat Aisyah sadar lebih cepat. Ia menangis di pelukan Amel. Kak Amel, ucap Aisyah sambil menangis. Kamu yang sabar dan tabah. Kami semua ada di sini untukmu. Kakak yakin Gus Zaidan pasti baik-baik aja. Beliau orang yang baik dan Allah akan selalu menjaganya. Ucap Amel menenangkan Aisyah. Ia terus berusaha membuat Aisyah tenang agar Aisyah tidak stres dan tidak membahayakan bayinya. Suara Aisyah habis karena selalu sering menangis. Sekarang Mas Zaidan di mana, Kak? Tanya Aisyah menatap nanar Aska dan juga Amel. Zaidan ada di rumah sakit ini? Jawab Aska menunduk. Ia sama sekali tidak berani menatap mata istri dari sahabatnya. Aisyah terlalu berlian untuk ditatap olehnya. Aisyah meminta Aska dan Amel untuk mengantarkannya menemui Zaidan. Ia ingin melihat bagaimana kondisi suaminya saat ini. Mereka bertiga berjalan menuju UGD. Aisyah langsung menghamburkan kepelukan Zaidan saat ia melihat Zaidan tengah terbaring lemah di berangka rumah sakit dengan selang infus di tangannya.
Mas, kenapa bisa kayak gini? Lirih Aisyah memeluk erat tubuh Zaidan. Lalu tiba-tiba Aisyah mendengar ada orang yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun dalam bahasa Arab, disertai suara riuh tepuk tangan. Mabruk alfa mabruk alaikal mabruk mabruk alfa mabruk yomil adil mabruk. Zaidan membalas pelukan Aisyah dengan erat. Barakallah fi umrik sayang, ucap Zaidan mengecup puncak kepala Aisyah. Bukan senang karena mendapatkan surprise dari Zaidan, Aisyah malah melepaskan pelukannya. Ia sama sekali tidak suka dengan perayaan ulang tahun dengan cara seperti itu. Ia pergi meninggal UGD dan duduk di taman pediatrik. Mereka jahat banget sih, umpat Aisyah kesal. Zaidan datang dengan membawa kue, tart coklat, dan duduk di samping Aisyah. Ini kuenya sayang, loh Ini kuenya, sayang loh kalau dianggurin, ucap Zaidan menyenggol lengan Aisyah. Aisyah hanya melirik sekilas dan ia ingin beranjak dari tempat duduknya, namun gerakannya kalah cepat dari tangan Zaidan yang sudah menariknya untuk tetap duduk. Zaidan meletakkan kue tartnya. Ia mengambil tangan Aisyah dan mengelusnya dengan pelan. Maafin Mas ya Bi, sebenarnya ini ide Aska, ucap Zaidan menyesal. Nggak lucu, Mas tahu nggak? Aku udah nangis, perasaanku udah campur aduk, tapi malah dipermainkan kayak gini. Benar-benar jahat ya, pakik Aisyah disertai isak tangisnya. Zaidan memeluk Aisyah dengan erat, walaupun wanitanya menepisnya berkali-kali. Mas tahu masalah dan Mas minta maaf sama kamu Bi, ucap Zaidan memelas. Aisyah tidak mendengarkan permintaan maaf dari Zaidan. Kecewa, jelas ya kecewa. Perasaannya sudah takut akan kehilangan Zaidan, tetapi malah dipermainkan seperti ini. Puas sekarang udah bikin aku nangis. Kalau mau ngasih surprise, nggak kayak gini caranya. Nggak ada emang cara lain buat ngasih surprise. Harus ya dibilang kalau kecelakaan, ucap Aisyah dengan nada kecewa. Lalu ia beranjak dari tempat duduknya dengan tertatih, karena kondisinya masih belum pulih sepenuhnya. Aisyah berjalan menuju departemen beda. Ia masuk ke dalam ruangan wakil kepala departemen beda yang tak lain adalah Kevin. Hanya Aisyah yang bisa mengakses ruangan tersebut dengan sesuka hatinya, karena Kevin memberikan izin akses kepadanya. Aisyah mengunci ruangan tersebut dengan rapat. Ia sangat kecewa pada semua orang yang terlihat dalam surprise yang menurutnya tidak bermutu sama sekali. Ia juga kecewa pada Amel. Bisa-bisanya Amel mengikuti rencana itu. Aisyah menangis sesegukan di ruangan abangnya. Beruntung Kevin sedang ada di operasi, jadi ia bisa dengan leluasa menggunakan ruangan Kevin. Aku kecewa sama kalian semua, pakik Aisyah menangis dengan duduk meringkuk. Dengan tidak sadar, Aisyah tertidur dengan posisi duduk di sofa dengan selang infus yang masih terpasang di tangannya. 2 jam kemudian, Aisyah terbangun dari tidurnya dengan kepala yang sangat berat. Ia membuka matanya dengan perlahan. Sakit banget kepalaku, lirih Aisyah mengangkat kepalanya dengan berat. Ia melirik ke arah jam dinding yang terpasang di sana. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aisyah masih enggan meninggalkan ruangan Kevin. Ia beranjak dan mencari minyak angin untuk meredakan rasa sakit di kepalanya. Aisyah lebih suka memakai minyak angin dibandingkan minum obat. Aisyah memijat pelan pelipisnya. Ia menatap kosong dinding di depannya. Beberapa menit kemudian, Kevin datang dan ia terkejut melihat adiknya ada di dalam ruangannya. Kenapa di sini, Dek? Kamu masih sakit? Ucap Kevin langsung mendatangi Aisyah. Gak apa-apa Mas, pengen aja di ruangan Mas. Alibi Aisyah langsung memeluk manja Kevin. Kevin tahu mengapa Aisyah ada di ruangannya. Pasti karena rencana yang dibuat Zaidan. Sebenarnya Kevin juga ingin ikut andil dalam rencana itu, namun ia tiba-tiba mendapatkan panggilan operasi. Jadi ia tidak bisa ikut andil. Yang benar, tanya Kevin menggoda adiknya. Aisyah mengangguk kecil. Ia tersenyum dan menyandar di pundak Kevin. Mas, aku mau pulang, ucap Aisyah tiba-tiba.
Kenapa? Bukankah kamu suka rumah sakit ya? Tanya Kevin mengintimidasi adiknya. Aku suka rumah sakit, tetapi bukan sebagai pasien, tetapi sebagai dokter, jawab Aisyah tersenyum. Bab 97, I'm sorry. Zaidan berusaha untuk bertemu dengan Aisyah, namun Aisyah menolak untuk bertemu dengan Zaidan. Aisyah juga mengancam Kevin jika Kevin membiarkan Zaidan untuk masuk dan menemuinya. Ia akan marah. Bi, buka dulu dong, ucap Zaidan mengetuk pintu ruangan Kevin. Kevin membujuk Aisyah untuk menyudahi amarahnya dan membiarkan Zaidan untuk masuk. Namun Aisyah menolaknya. Kasihan Zaidan, dek. Dia udah buat surprise untuk kamu, ucap Kevin membujuk Aisyah dengan lembut. Biarin aja, siapa suruh ngasih surprise tapi bawa-bawa nyawa, ucap Aisyah kesal. Ini adalah ulang tahun yang tidak menarik sama sekali. Kevin menghembuskan nafasnya dengan berat. Ia mengucapkan sebuah hadis. Jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Apabila seseorang dari kalian marah, hendaklah ia diam. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Ucap Aisyah menimpali. Kevin menggelengkan kepalanya. Ia pamit untuk keluar sebentar dengan alasan mau visit pasien. Mau keluar dulu ya dek, mau visit pasien, pamit Kevin dan dibalas anggukan oleh Aisyah. Ya udah mas, jawab Aisyah masih enggan melihat ke arah pintu. Kevin keluar ke ruangan dan sengaja buka pintu ruangannya dengan lebar, agar Zaidan bisa masuk. Memang awalnya Kevin tidak suka dengan Zaidan, tetapi semenjak ia tahu bagaimana tanggung jawabnya Zaidan dalam menjaga adiknya, ia mulai menerima Zaidan sebagai adik iparnya. Cepat masuklah, ucap Kevin dengan berbisik. Zaidan tersenyum, lalu ia langsung masuk ke ruangan tersebut dan menemui Aisyah. Zaidan duduk di sebelah Aisyah. Ia meraih tangan Aisyah dan diletakkannya di dada bidangnya. Assalamualaikum Bi. Masih marah? Tanya Zaidan melirik ke arah Aisyah. Pasti Mas Kevin yang biarin kamu masuk kan? Tanya Aisyah kesal. Ia tidak menghiraukan pertanyaan Zaidan. Ia tidak marah tetapi kecewa. Jawab salam wajib hukumnya loh Bi, ucap Zaidan menjadi topik pembicaraan agar Aisyah mau memaafkannya. Waalaikumsalam, jawab Aisyah ketus. Ia ingin beranjak dari tempat duduknya, namun Zaidan sudah menariknya ke dalam pangkuan Zaidan. Zaidan melingkarkan tangannya di pinggang ramping Aisyah sambil sekali mengelus perut Aisyah dan mencium tengkuk leher wanitanya. Aisyah menatap Zaidan dengan tajam. Lepasin, ucapnya sambil memberontak. Enggak akan mas lepasin sebelum kamu maafin mas, ucap Zaidan meletakkan kepalanya di punggung Aisyah. Lepasin gak? Aisyah masih berusaha melepaskan tangan Zaidan dari pinggangnya, namun Zaidan malah semakin erat memeluknya. Zaidan mencium puncak kepala Aisyah dengan penuh kasih sayang. Ia benar-benar menyesal karena telah mengikuti saran Aska untuk mempersiapkan surprise seperti itu. I'm sorry, please don't be angry anymore, ucap Zaidan memalas. Aisyah yang tidak tahan dengan wajah mela Zaidan hanya diam dan menganggukkan kepala kecilnya. Ia tidak akan membiarkan suaminya memelas kepadanya. Zaidan yang mendapatkan anggukan kecil dari Aisyah tersenyum sangat bahagia. Berarti mas dimaafin? Tanya Zaidan memastikan. Lagi-lagi Aisyah mengangguk. Kali ini aku maafin, lain kali enggak, ucap Aisyah dengan sedikit ketus karena ia memang masih kesal kepada Zaidan. Terima kasih sayang, ucap Zaidan mencium pipi Aisyah. Aisyah hanya berdehem, ia sedang tidak ingin banyak bicara. Hari ini sangat melelahkan baginya. Setelah Aisyah memaafkan Zaidan, semua orang yang terlibat dalam bencana tersebut datang dengan membawa kue tart coklat untuk diberikan kepada Aisyah. Barakallah fi umrik adik gue yang paling cantik, ucap Amel memeluk Aisyah dengan nada yang sedikit lebay. Aku bukan adik kamu, ucap Aisyah kesal. Ia benar-benar kesal karena Amel ikut-ikutan dalam rencana ini. Jangan ngobek gitu dong, ntar cantiknya dipatok ayam. Celah itu Amel mencibit hidung Aisyah. Ia ikut dalam rencana ini karena diminta oleh Kevin. Jika bukan Kevin yang memintanya, pasti Amel akan menolaknya. Amel memang menyimpan perasaan untuk Kevin, tetapi sepertinya Kevin tidak peka akan hal itu. Semua orang yang ada di sana mengucapkan selamat ulang tahun untuk Aisyah.
Dan yang terakhir mengucapkan selamat padanya adalah David. David memang tidak ikut andil dalam rencana tersebut, tetapi ia ingat hari ini adalah hari ulang tahun Aisyah, dan ia sengaja lewat di depan ruangan Kevin agar bisa mengucapkan selamat pada cinta pertamanya. Setiap tahun, David selalu memberikan boneka ataupun gelang sukarelawan miliknya untuk Aisyah. Ia tahu Aisyah sangat menyukai gelang dari kegiatan sukarelawan. "Yaumul milad, Dek," ucap Kevin memaksakan untuk tersenyum, walaupun hatinya sedang teriris kala ia melihat Zaidan mengelus tangan Aisyah. "Makasih, Kak," ucap Aisyah tersenyum manis. Ia mengambil hadiah dari David dan langsung ingin membukanya, namun dicegah oleh David. "Nanti aja bukanya waktu di rumah, kan kamu lagi sakit, Dek," celetuk David menghidupkan suasana, karena suasana di ruang tersebut sangat canggung. Aisyah tersenyum, kemudian ia menganggukkan kepalanya. "Potong kuenya dulu yuk," ucap Zaidan memegang tangan Aisyah dan membantunya untuk memotong kue tart tersebut. Suara riuh tepukan tangan memenuhi ruangan Kevin. "Ayo, potong pertama untuk siapa? Abang atau suami?" tanya Aska dan Amel secara bersamaan. Aisyah memberikan potongan pertama untuk Kevin. Setiap tahun ia selalu memberikan potongan pertama untuk Kevin, karena baginya Kevin bukan hanya abangnya, tetapi Kevin juga sosok ayah baginya di saat sang abi sedang tidak bisa menjaganya. "Terima kasih, Dek," ucap Kevin memberikan satu kotak berukuran cukup besar untuk Aisyah. Selanjutnya ia memberikan potongan kedua untuk Zaidan. "Awas aja kalau diulangi lagi," celetuk Aisyah kesal. Zaidan mencubit gemas pipi Aisyah. Ia memberikan kotak musik yang berisikan rekaman sholawat dan tilawahnya untuk Aisyah. "Makasih sayang," ucap Zaidan tersenyum sangat manis. Tolong hargai para kaum jomblo ya Bapak Ibu," celetuk Aska dan Amel secara bersamaan. Aisyah terkekeh. "Cie, samaan, jangan-jangan jodoh," ledak Aisyah memotong kue tart dan membagikannya untuk semua orang yang ada di sana. "Di, jodoh dari mana?" ucap Amel melirik Aska dengan sinis. "Di, gua juga gak mau berjodoh sama lu," Aska melirik tajam ke arah Amel. "Awas loh, dari benci bisa jadi cinta, ya kan Mas?" tanya Aisyah pada Zaidan dan dibalas anggukan cepat oleh Zaidan. "Di, ogah gua." Lagi-lagi mereka menjawab dengan serempak. Semua orang yang ada di sana tertawa melihat kelakuan dua insan yang saling bertengkar itu. Setelah acara selesai, mereka semua keluar dari ruangan Kevin karena harus menjalankan tugas mereka masing-masing. Kini tinggallah Zaidan dan Aisyah berdua yang berada di ruangan Kevin. "Mas dapat ide buruk itu dari mana?" tanya Aisyah mengintimidasi Zaidan. "Dari Aska, Bi. Jadi kemarin Mas bingung gimana cara untuk merayakan ulang tahun kamu, sedangkan kamu lagi di rumah sakit. Terus Aska memberikan ide ini pada Mas. Awalnya Mas tolak, tapi kata dia biar lebih anti mainstream," jawab Zaidan. "Berarti undangan pengajian bohong juga?" tanya Aisyah penuh selidik. "Kalau itu memang benar rencana Aska dimulai saat Mas ragu untuk pergi ke Bogor atau enggak," jawab Zaidan mengusap kepala Aisyah. Aisyah mengangguk pelan. Sebenarnya ia masih kesal, tetapi ya sudahlah, semuanya sudah terjadi, pikirnya. Saat ini Aisyah sedang tertidur dengan pulas sambil memeluk Zaidan. Bukan karena ia ingin, tetapi karena tidak ada guling di rumah sakit tersebut. Pukul 2 dini hari Aisyah terbangun karena ia merasa panas, padahal ruangannya memakai AC.